DKI Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Selain dikenal sebagai ibu kota negara, Jakarta merupakan kota yang memiliki indeks kemacetan yang cukup parah di Indonesia. Menurut data yang kami himpun dari halaman katadata.co.id, jumlah kendaraan pribadi yang didata pada tahun 2022 akhir terdapat 26, juta unit kendaraan pribadi. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 25,2 juta unit. Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 1,1 juta unit pada rentang tahun 2021 sampai 2022. Jumlah tersebut meliputi kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi tersebut berakibat pada melejitnya peringkat indeks kemacetan DKI Jakarta pada tahun 2022. Berdasarkan data yang dirilis dari TomTom Traffic Index, kemacetan Jakarta berada di peringkat 29 dari 389 kota di dunia. Padahal, pada tahun 2021 DKI Jakarta menduduki peringkat 46 dunia. Di satu sisi merupakan kabar baik, karena dari data ini menunjukkan daya beli masyarakat terhadap produk otomotif semakin baik. Akan tetapi, dampak kemacetan yang ditimbulkan dari pertumbuhan angka tersebut juga harus dipertimbangkan. Salah satu dampak dari kemacetan yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah menghambat aktivitas dari masyarakat karena terjebak macet. Misalnya, para pekerja akan terlambat tiba di tempat kerja, serta para pelajar atau mahasiswa akan terlambat tiba di sekolah atau kampus. Dampak ini terasa secara langsung pada masyarakat yang memilih menggunakan moda transportasi pribadi daripada transportasi umum. Selain aktivitas yang terhambat, masyarakat yang terjebak kemacetan akan mengalami kerugian materi karena penggunaan bahan bakar tidak efektif. Seharusnya bisa digunakan untuk jarak tempuh yang sesuai menjadi terbuang karena statis terjebak kemacetan. Pemerintah menyiasati masalah tersebut dengan menambah jumlah armada transportasi umum. Hingga saat ini, jumlah kendaraan umum pada moda transportasi bus Transjakarta terdapat sebanyak 4.700 unit dan akan bertambah lagi seiring berjalannya waktu. PT Transjakarta menargetkan sebanyak 6.690 armada di tahun 2024. Di samping itu, pilihan moda transportasi massal juga semakin beragam, seperti kereta rel listrik yang disediakan oleh PT KAI Komuter Jabodetabek, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Semua jenis transportasi umum ini memiliki dampak positif bagi semua masyarakat. Dampak positif tersebut antara lain, biaya menggunakan kendaraan umum lebih murah dibandingkan kendaraan pribadi, karena tidak perlu membayar bahan bakar serta parkir kendaraan per jam. Misalnya, ini Lumen yang tinggal di daerah Jakarta Utara, ingin menuju kampus Atmajaya yang berjarak 23 km. Dikarenakan dia harus pulang pergi, maka bisa dibilang dia menempuh jarak sepanjang 46 km. Kendaraan yang dipakai adalah sebuah sepeda motor dengan kapasitas mesin 150 cc. Dan motor tersebut dapat menghabiskan 41 km per liter bahan bakar. Motor itu juga memiliki tangki liter sebesar 8 liter. Maka, dengan jarak tersebut, Lumen menghabiskan bahan bakar sebesar 1,12 liter. Maka, selama per 6 hari, ia menghabiskan sebesar Rp70.000 untuk biaya bahan bakar sendiri. Itu pun belum dihitung biaya perjalanan selain dari rumah ke kampus, dan sebaliknya. Selain itu, biaya parkir juga belum dihitung, yang bernilai Rp4.000 per harinya, menjadi Rp24.000 per 6 hari. Jika dihitung, maka Lumen menghabiskan biaya sebesar Rp94.000 untuk biaya transportasi pulang pergi dari rumah ke kampus. Tetapi jika Lumen pulang pergi menggunakan transportasi umum, dalam hal ini bus Transjakarta, maka Lumen hanya menghabiskan biaya sebesar Rp42.000, sehingga selisih keduanya adalah Rp52.000. Selanjutnya, beberapa kendaraan umum seperti Transjakarta, KRL, MRT, dan LRT memiliki jalur khusus yang mendapatkan prioritas sehingga masyarakat dapat lebih cepat untuk tiba di tujuan karena terhindar dari kemacetan. Di samping itu semua, karena jadwal keberangkatan armada cukup akurat, maka pengguna dapat memperhitungkan waktu tempuh sehingga dapat tiba di tujuan tepat waktunya. Dari segi ketersediaan, transportasi umum sudah banyak tersedia hingga ke daerah yang jauh dari jalan-jalan utama
yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses kendaraan umum. Dengan adanya dampak positif ini, kami mengajak khususnya mahasiswa yang belum memiliki pendapatan tetap untuk memilih menggunakan transportasi massal daripada transportasi pribadi.